Etika kan dia berasal dari bahasa Yunani ya, ethos berarti ada tradisi. Kemudian perkembangan berikutnya etika menjadi satu tataran nilai baik atau buruk yang kemudian bisa dilakukan, yang sebenarnya itu kemudian diajarkan, diturunkan secara lesan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang kemudian membentuk pola pikir bahwa tindakan ini baik atau tindakan ini buruk. Sinden itu sebenarnya kalau dilihat dari cara kita berbusana ya, itu sudah menunjukkan bahwa orang Jawa, karena memang sinden itu kebudayaan Jawa ya. Jadi wanita Jawa sendiri itu mempunyai karakter yang lemah lembut, kemudian ulet, kerja keras, kemudian sopan santun. Nah, sama halnya dengan sinden. Kalau kita sudah memakai busana seperti ini, kita tidak bisa bergerak atau melakukan sesuatu yang mungkin bebas. Jadi kita terikat dengan ini, misalnya dengan pakai jarik, kita misalnya secara berjalan aja kita sudah kayak teratur, tidak bisa langsung kayak gitu. Jadi memang harus pelan, jadi menggambarkan kelembutan, jadi kelembutan seorang wanita dalam berbusana. Kemudian jadi dengan kita berbusana seperti ini semuanya terikat. Perempuan Jawa itu kan bagian dari manusia Jawa, maka perlu dicari dulu manusia Jawa itu etikanya seperti apa. Nah, kalau manusia Jawa di dalamnya adalah perempuan Jawa juga, yang paling menonjol adalah sifat kebatiniahnya. Jadi semua tindakan itu selalu ditujukan pada sifat-sifat batiniah untuk itu tadi, terjadinya pencapaian keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan. Baik dia secara pribadi dengan Tuhannya, dia secara pribadi dengan sesama manusia, itu maksudnya dengan suaminya, dengan anaknya, dengan keluarganya inti dan lingkungannya, dan dia juga punya keharmonisan dengan lingkungan alam sekitarnya. Kalau menurut saya tergantung kita melihatnya dari segi mana, karena sinden itu tidak serta-merta pentas dalam pertunjukan wayang. Jadi ada sinden untuk kelenengan, uyon-uyon, dan ada juga yang itu tadi sebagai sinden pengiring wayang. Jadi di situ ada dalang. Jadi tidak serta-merta di situ ada dalang, tetapi misalnya dikaitkan dengan itu, ya bisa jadi karena misalnya di pertunjukan wayang sinden itu di bawah perintah seorang dalang. Nah, kalau masa kolonial, patriarki di Jawa khususnya itu sangat kental, di mana perempuan nggak boleh muncul di publik. Terus perempuan itu hanya menemani suami di tiga wilayah atau di 3 kawasan, misalnya ada di dapur, sumur, kasur gitu ya. Dimana itu sebenarnya filosofi saja. Maksudnya dapur itu adalah kita bisa memberi logistik, menyiapkan logistik atau bisa mengatur perekonomian. Sementara kalau di ranah kasur ya kita teman suami gitu ya, maksudnya menjadi penenang, menjadi pengendali nafsu suami dan sebagainya. Terus kemudian di ranah dapur, sumur, nah itu kita bisa mengelola rumah gitu dengan baik. Perempuan Jawa masa lalu pada saat munculnya makna konco wiking itu sebenarnya malah menunjukkan kekuatan perempuan Jawa masa lalu. Jadi kalau kemudian konco wiking itu tidak hanya sekedar dimaknakan hanya teman yang kemudian hanya di belakang, manak, macak, mapan misalnya seperti itu, tetapi perempuan Jawa masa lalu sebagai konco wiking, dia menjaga harmoni di dalam keluarganya. Harmoni itu banyak menjaga keselarasan, keseimbangan, keharmonisan, meskipun ada banyak hal yang dia mendapatkan sedikit hal yang tidak enak dari itu. Tetapi kemampuan dia sebagai konco wiking mampu menyelaraskan keluarga. Nah, bedanya dengan sekarang, menginterpretasikannya juga semakin berkembang. Jadi pada perempuan Jawa sekarang, apalagi yang kemudian berkarir, sebenarnya adalah satu tantangan bagi perempuan Jawa masa sekarang menginterpretasikan konco wiking itu sebagai satu untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarganya. Jadi reinterpretasinya seperti itu. Pasca kemerdekaan, khususnya tahun 65,
kalian tahu ada Gerwani, bagaimana di sana digambarkan bahwa seorang perempuan itu kejam, sadis, ada yang mencungkil mata, menyilet-nyilet tangan dan sebagainya. Nah kemudian ternyata dari situ kita bisa maknanya apa? Bahwa perempuan itu sebenarnya bukan makhluk yang lemah yang seperti yang selama ini kita orang pandangan orang gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu juga memiliki kekuatan yang sama seperti laki-laki. Perang kemerdekaan itu sebenarnya banyak perempuan itu juga turut serta dalam perang kemerdekaan. Misalnya dapur umum, menyiapkan makanan, logistik, terus ada juga PMI gitu yang kesehatan, jadi perawat dan sebagainya. Tetapi memang di dalam masyarakat, karena itu tadi unsur feminisme yang kemudian unsur maskulin dianggap lebih unggul, jadi lebih logis, lebih bernalar, lebih layak untuk mencari kehidupan, sementara yang perempuan dianggap lebih emosional, terkait dengan lingkungan domestik, reproduksi, kemudian mengurus rumah tangga, kalaupun mencari penghasilan hanya sebagai tambahan, bukan sebagai penghasilan utama. Sebenarnya malah menunjukkan kekuatan perempuan Jawa masa lalu. Nah, masa Orde Lama, masa Soekarno, kemudian perempuan diberi ruang, dia bisa muncul di publik. Nah, sementara Soekarno sendiri kan juga dianggap sebagai seorang tokoh yang dia menjunjung perempuan. Ada tokoh namanya Sarinah. Sarinah itu ibu susu gitu. Jadi kalau zaman dulu banyak sekali tokoh-tokoh itu yang tidak diasuh oleh ibunya, tapi diasuh oleh ibu susu. Jadi yang menyusui gitu. Nah, di situ ada Sarinah, maka beberapa nama Sarinah kita diabadikan oleh Soekarno, seperti ada gedung yang namanya Sarinah dan sebagainya. Tapi di situ ada wadah-wadah organisasi perempuan, misalnya ada Dharma Wanita. Dharma Wanita itu organisasi, tapi itu di bawahnya organisasi yang laki-laki. Jadi misalnya istri-istri PNS itu ada istri PNS dalam Dharma Wanita. Terus ada kalau ABRI ada Persit. Terus kalau Bayangkara itu polisi, itu ada Bayangkari. Nah, sebenarnya organisasi itu sebenarnya kalau kita lihat itu bukan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya seluas-luasnya, tapi sebenarnya itu membatasi karena perempuan hanya di situ kan bukan berkarya yang luas, tapi hanya bagaimana sih jadi perempuan yang baik, bagaimana sih jadi seorang istri yang baik, bagaimana bisa mendampingi suami, mendukung kerja suami. Sebenarnya itu tugas-tugas dari tujuan dari organisasi istri yang pada masa Orde Baru. Nah, terkait dengan beda etika perempuan dulu dengan etika perempuan sekarang, saya kira karena perempuan Jawa itu punya hukum kodrat yang sama, hukum kodrat beda dengan tatanan nilai sosial ya, hukum kodratnya sama, maka sebenarnya etika-etika yang muncul kemudian yang melingkupi kodratnya juga sebenarnya hampir sama. Jadi misalnya kalau kodrat perempuan, ini sebenarnya agak umum juga, khususnya perempuan Jawa, melahirkan, kemudian menyusui, kemudian sehingga kemudian etika-etika yang muncul adalah etika-etika yang lebih feminisme, lebih caring, perhatian dan lain-lain. Dan pada kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya perempuan-perempuan Jawa dari dulu sampai sekarang juga punya hal yang sama. Cuma perbedaannya adalah bagaimana cara menginterpretasikan nilai-nilai tersebut karena perkembangan zaman dan banyak beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi, misalnya tingkat pendidikan, kemudian latar belakang keluarga, lingkungan yang membentuk dan lain-lain. Harapan saya ya untuk wanita-wanita zaman sekarang, pikiran boleh modern, cara berpikir, pola berpikir boleh modern, tetapi mari kita pertahankan wong Jawa itu yang seperti apa ya, itu tadi. Kita harus tetap ramah, kita harus lemah lembut, kita harus memperlihatkan budaya Jawa itu seperti apa.
jaga diri, memfilter apapun informasi yang masuk ke kita, jangan langsung menerima. Apalagi budaya-budaya Eropa itu tidak selamanya bagus atau cocok di kita. Jadi kita harus bisa jaga diri gitu. Yang jelas satu, tidak akan pernah melupakan kodratnya, tetapi bagaimana dia bisa menyelaraskan dengan konstruksi sosial yang ada sekarang. Nah, itu adalah satu kemampuan dari perempuan Jawa sekarang yang luar biasa. Sehingga kalau saran saya satu, perempuan Jawa harus banyak belajar, banyak membuka wawasan, banyak bergaul, karena itu yang akan membentuk mental dan karakter menjadi perempuan-perempuan Jawa yang cerdas, rendah hati, kemudian peduli dan berempati kepada lingkungannya.